Halo, jumpa lagi bersama saya Fardi Kalumata di channel Polyimdo Engineering. Bagi yang baru pertama kali mampir ke channel saya, silakan bergabung, selamat datang. Jangan lupa tekan tombol subscribe agar saya semakin semangat mengupload video-video yang baru. Di channel saya ini saya membahas tentang software-software teknik sipil dan bagaimana cara pengaplikasiannya ke dalam dunia proyek. Nah, ada yang saya menggunakan referensi berdasarkan buku, ada juga berdasarkan pengalaman pribadi dan tentunya dari experience di dalam bekerja. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya tidak membahas atau membuat tutorial tentang Revit. Oke, saya flashback lagi ke belakang, saya membahas tentang response spectrum. Jadi apa itu response spectrum dan apa kegunaannya di dalam dunia kita sebagai engineer, di dalam dunia teknik sipil, dan bagaimana membaca serta terutama menghitung serta menggambar respon spektrum, serta apa manfaat-manfaatnya jika kita tahu untuk menghitung nilai dari respon spektrum. Oke, jadi kita langsung saja ke videonya, simak pada tutorial berikut. Baiklah, saya lanjutkan. Jadi di layar ini sudah tertampil bagaimana bentuk grafik dari respon spektrum itu sendiri. Nah, oke, jadi tata cara atau standar yang saya gunakan pada pembuatan video ini atau pada contoh perhitungan kali ini adalah dengan menggunakan SNI 1729/2019, yaitu tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non-gedung. Oke, jadi saya langsung saja. Untuk grafiknya kurang lebih seperti ini ya, seperti tertampil pada layar ini. Kurang lebih bentuknya seperti ini. Nah, selanjutnya kita lanjut. Jadi apa yang dimaksud dengan respon spektrum? Oke. Jadi banyak yang bertanya, respon spektrum itu sebenarnya apa? Oke, bagi yang bergelut di dunia teknik sipil khususnya mendalami tentang gempa akan sangat paham dengan respon spektrum. Tetapi bagi yang tidak terlalu mendalami mungkin akan sedikit bingung ya. Jadi pengertian respon spektrum sendiri adalah suatu plot spektrum, yang disajikan dalam bentuk grafik antara, ini saya highlight ya, antara periode getar struktur di dalam T, lawan-lawan respon maksimumnya untuk suatu rasio redaman dan beban gempa tertentu. Oke, jadi ini adalah hubungan antara periode getar struktur dengan respon-respon maksimumnya pada rasio redaman tertentu, pada rasio dan redaman dan beban gempa tertentu. Oke, masih bingung? Nah, saya lanjut. Nah, respon-respon maksimum dapat berupa simpangan maksimum atau kita bisa biasa sebutkan spectral displacement, kecepatan maksimum atau spectral velocity, percepatan maksimum atau spectral akselerasi dari suatu massa struktur dengan derajat kebebasan tunggal atau single degree of freedom. SDOF ini pengertian secara spesifik. Nah, kita masuk ke lebih dalam ke grafiknya. Oke, jadi ini, jadi interpretasi dari pengertian respon spektrum, plot suatu spektrum disajikan dalam bentuk grafik antara periode struktur dan respon maksimum. Nah, ini. Jadi yang ini untuk sumbu X-nya ini adalah waktu ya, oke, periode, oke. Kemudian untuk sumbu Y-nya ini, saya ulang, ini X ya, ini X, ini Y. Nah, sedangkan untuk sumbu Y-nya ini adalah respon spektra percepatan. Oke, jadi ini adalah hubungan antara periode getar struktur bangunan dengan percepatan spektra. Oke, seperti itu. Nah, masih bingung? Nah, saya lanjutkan lagi. Oke, ini saya close dulu ya. Nah, oke, jadi secara simpel saya bahasakan seperti ini. Jadi ini ada dua jenis tanah. Oke, yang satu ini tanah keras atau batuan ini seperti ini ya. Sedangkan yang satu ini tanah lunak. Oke. Nah, jadi ini adalah grafik percepatannya. Nah, kenapa grafik percepatannya seperti ini? Nanti saya jelaskan di dalam perhitungannya. Nah, jadi untuk bangunan yang berdiri di daerah dengan maksud saya dengan tanah yang memiliki status atau klasitus tanah keras atau batuan, maka biasanya
goyangan gempa terasa kuatnya hanya sebentar saja. Jadi kalau kita melihat grafik kayaknya seperti ini. Seperti ini. Nah, lalu dia pelan seperti ini. Nah, ini kalau kita belajar tentang seismograf, alat pencatatan gempa, grafiknya seperti ini. Artinya bangunan itu mengalami goyangan yang kuat itu hanya sepersekian detik. Karena energi gempa mencapai tanah keras ini cukup cukup dekat, tidak terlalu lama waktunya. Berbeda dengan kalau dia di tanah lunak. Nah, kalau di tanah lunak maka getaran gempa itu akan berasa sekali karena periodenya jadi panjang. Seperti ini. Periodenya jadi panjang. Artinya nilai lengkungannya ini sangat panjang. Nah, batasan lengkungannya ini sangat panjang. Berbeda dengan yang ini. Oke. Jadi kalau yang ini warnanya, saya ganti warnanya. Ini kan pendek nih, yang berwarna kuning. Nah, jadi kenapa disyaratkan kita harus bisa mendapatkan tanah keras? Karena ini. Artinya dalam segi psikologi manusia bahwa ketika terjadi gempa, maka kalau berhentinya cepat, orang mungkin sebentar saja. Tetapi kalau dia digoyang terus menerus sampai waktu yang agak lama, pasti akan menimbulkan kepanikan di situ. Oke, ini saya lanjut. Close ya. Nah, referensinya bisa dicek di link ini. Oke. Nah, selanjutnya spektrum respon. Nah, jadi kalau tadi dalam bentuk 2 dimensi, nah yang sekarang ini saya jelaskan dalam bentuk 3 dimensi. Nah, adapun materi ini saya dapatkan dari ini. Jadi sumbernya itu ada di Geotalk ke-19 2022 tentang hati. Jadi hati ini adalah himpunan ahli teknik tanah Indonesia. Jadi di webinar ini saya mempelajari bagaimana tentang modifikasi gerak tanah. Nah, tetapi saya tidak akan bahas di sini. Saya hanya membahas tentang respon spektrumnya. Nah, oke, jadi spektrum respon atau gerakan tanah ini sebenarnya ini bahasa Inggris ya. Ini istilah ini adalah ground motion ya. Oke, ground motion. Nah, ini GM adalah ground motion atau gerakan tanah. Ini mewakili selubung respons puncak, dari berbagai sistem derajat kebebasan tunggal SDOF dengan periode yang berbeda. Nah, mana periodenya? Ada yang 2 detik, ada yang 4 detik, ada yang 6 detik, 8, 10, dan seterusnya. Nah, kemudian adalah hubungan antara periode getar alami, sistem SDOF, dengan percepatan absolut maksimum yang dialaminya di bawah ground motion. Nah, oleh karena itu, konstruksi spektrum respon melibatkan analisis banyak sistem SDOF yang berbeda. Nah, nilai setiap titik pada spektrum respon puncak dari sistem derajat kebebasan tunggal pada periode tertentu, di mana hubungan antara respons puncak pada periode yang berbeda dengan spektrum diutarakan secara grafis. Contoh, saya tambah penjelasan sedikit. Ini nilainya, getaran gempanya terasa. Jadi akan ada yang pendek seperti ini, kemudian dia mengalami mulai sampai pada puncaknya, terus dia konstan, lalu dia perlahan-lahan mulai menurun. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita perhatikan ketika terjadi gempa, ada satu hentakan, kemudian dia hentakan kuat tinggi, lalu dia mulai meredam. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjut di sini. Nah, mengapa desain spektra dan ground motion itu penting? Jadi ini adalah suatu kesatuan sebenarnya karena di SNI 1726 2019 itu bukan hanya membahas tentang spektra desainnya, tetapi ada modifikasi gerak tanah atau ground motion. Nah, ground motion ini diartikan seperti apa? Jadi ada case tertentu tanah yang tidak masuk dalam klasifikasi. Contoh, sekarang kita mengenal dari tanah keras sampai tanah lunak, tetapi ada tanah yang butuh perhatian atau butuh penelitian khusus. Nah, sampai itu kita perlu mempelajari tentang ground motion. Nah, kemudian yang kedua, sejarah gempa Indonesia itu sudah beratus-ratus tahun, bahkan beribu-ribu tahun itu diupdate untuk peta gempanya. Artinya apa? Ada ditemukan sesar-sesar baru atau ada ditemukan patahan-patahan baru
yang baru teridentifikasi di dalam gempa belakangan ini. Contoh, kalau dulu kita hanya menggunakan peta SNI 1726 masih menggunakan 2002, saya masih sempat gunakan di situ. Indonesia hanya dibagi berdasarkan 6 zona gempa saja. Nah, tetapi dengan keluarnya SNI 1726 2019 tidak hanya dibagi berdasarkan zona gempanya, tetapi juga langsung diinkludkan dengan percepatan peak ground akselerasinya. Oke, saya lanjut. Jadi bagi yang mau mempelajari lebih lanjut, di sini saya sudah sediakan materinya. Ini dari Dr. Asrul Rifaki dan kawan-kawannya dari Pusat Studi Gempa Nasional (Pusgen) dan kerjasama dengan Himpunan Ahli Teknik Tanah Indonesia atau HATI. Juga beliau merupakan dosen pasca sarjana di ISDN Jakarta. Nah, linknya nanti saya tempatkan di deskripsi. Oke, bagi yang mau pelajari lebih lanjut dipersilakan. Tetapi untuk saat ini, untuk kita yang praktis-praktis saja yang saya bagikan. Tetapi bila memang perlu ke ground motion, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Saya akan buat video tersendiri nanti terkait materi-materi atau apa yang masih belum ada di dalam video kali ini. Saya lanjut. Nah, apa manfaat dari mengetahui cara menghitung dan menggambar spektrum kurva respon spektrum yang benar? Itu yang saya tanyakan tadi di awal video ya. Manfaatnya apa untuk kita? Oke, saya jelaskan di sini. Yang pertama, menurut teori dinamika struktur, salah satu cara untuk menghitung atau menentukan simpangan gaya-gaya dinamik dan lain-lain pada struktur derajat kebebasan banyak adalah dengan memakai metode respon spektrum. Ini yang pertama. Jadi memakai metode respon spektrum di sini untuk menghitung atau menentukan untuk menghitung atau menentukan simpangan. Oke, jadi menghitung dan menentukan simpangan, kemudian gaya-gaya dinamik dan lain-lain. Oke. Nah, selanjutnya manfaat yang lain apa? Kita lihat di sini. Manfaat yang lain di sini adalah penentuan atau hitungan dengan memakai metode respon spektrum merupakan metode yang lebih sederhana apabila dibandingkan dengan analisis riwayat waktu. Jadi kita tahu di Indonesia sekarang berkembang itu ada 3 metode untuk menghitung percepatan gempa. Jadi yang pertama menggunakan analisa statik ekivalen, yang kedua menggunakan respon spektrum analysis atau RSA, dan yang ketiga menggunakan time history atau riwayat waktu. Oke, kemudian ini respon spektrum memakai prinsip dinamik, tetapi metode ini tidak merupakan analisis riwayat waktu. Jadi berbeda ya, tidak bisa kita samakan antara respon spektrum dan time history. Selanjutnya, kegunaan lain dari respon spektrum ini adalah dimanfaatkan untuk keperluan praktis. Oke, untuk keperluan praktis di sini saya garis bawahi, yaitu menentukan strength demand dalam bentuk gaya horizontal akibat gempa. Garis bawahi di situ. Jadi keperluan praktisnya apa? Menentukan strength demand dalam bentuk gaya horizontal akibat gempa. Nah, artinya dengan mempelajari kurva respon spektrum kita bisa menghitung, kita bisa mengetahui kemampuan struktur ini, dimensi kolomnya, dimensi baloknya, platnya, pondasinya dan lain sebagainya. Itu keluar dimensinya itu berapa untuk menahan gaya horizontal akibat gempa. Oke, saya lanjut di sini. Manfaat yang berikut adalah estimasi kebutuhan struktur. Nah, ini kebutuhan demand dari strength ya, kebutuhan kekuatan yang kita perlukan. Nah, akibat beban gempa pada prinsip adalah menentukan seberapa besar beban horizontal yang akan bekerja di tiap-tiap masa bangunan. Yang kedua, respon spektrum dapat dipakai untuk menentukan gaya horizontal maupun simpangan struktur. Nah, kita pelajari bahwa ada kinerja batas lain dan kinerja batas ultimate yang mana simpangan antar lantai ketika terjadi gempa itu harus dibatasi. Tidak boleh melebihi simpangan yang diizinkan. Selanjutnya, tata cara perhitungan dan penggambaran kurva respon spektrum. Nah, berdasarkan SNI 76 2019 tentunya. Ada 8 langkah yang sudah saya buat sederhana. Oke, ada 8 langkah di sini. Jadi, langkah yang pertama adalah penentuan lokasi proyek. Langkah yang kedua adalah menentukan jenis tanah. Oke, misalnya tanah lunak, tanah sedang, atau tanah keras. Yang ketiga, ada 2 di sini. Kita menentukan
parameter percepatan gempa terpetakan untuk 0,2 detik dan untuk 1 detik. Apa itu? Nanti saya jelaskan. Oke, selanjutnya penentuan koefisien Clausius. Di situ ada 2 juga. Oke, ada FA dan FV. Oke, untuk periode 0,2 detik dan periode 1 detik. Yang kelima adalah menghitung nilai respons spektra percepatan yang full. Jadi nanti kita ada 2. Jadi setelah kita mendapatkan respons spektra percepatan full 100%, dia akan kita gunakan spektra desainnya. Spektra desainnya itu hanya diambil 2/3 daripada percepatan full. Oke, ini bukan kemauan kita sendiri tapi aturan yang menjelaskan. Selanjutnya yang keenam adalah ini yang saya katakan tadi, respons spektra percepatan desain 2/3 dari spektra percepatan full. Oke, selanjutnya yang nomor 7 di sini. Menentukan T0, oke, ini rumusnya 0,2 kali SDE SD1 per SDS. Nah, apa itu? Nah, saya akan bahas di tutorial dengan menggunakan Excel. Oke, kemudian menentukan TS, rumusnya seperti ini, TS sama dengan SD1 per SDS. Kemudian di sini ketentuan untuk kurva spektrum analisis. Oke, kurva spektrum analisisnya seperti ini. Yang pertama, T0 sampai dengan TS, nilai percepatan spektranya SA, notasinya sama dengan SDS. Oke, ini gambarnya. Jadi nilainya ini pasti sama. Ini konstannya sepanjang T0 sampai dengan TS. Oke, yang kedua, periode dari T dari 0 sampai T0, oke, yang ini ya. Ini ada gambarnya ya, ini seperti ini. Periode dari 0 sampai dengan T0 ini, nilainya lebih kecil dari T0 spektrum percepatan desain, SA harus diambil dengan menggunakan persamaan ini. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya, ini yang ke-8, ini yang terakhir adalah menentukan T lebih dari TS atau zona lengkungan. Kalau di pada gambarnya kurang lebih seperti ini. Jadi kita akan menentukan nilai pada zona lengkungan SA-nya seperti ini. Nah, selanjutnya yang ke-9 ini menentukan nilai T yang lebih dari 1 detik. Nah, bisa kita masukkan nilai T lebih besar dari 1 detik, mulai dari 1,1, 1,2 dan seterusnya. Artinya apa? Semakin kecil nilainya, semakin akurat grafik lengkung kurva respons spektrumnya. Oke, kita lanjut ke perhitungan dengan menggunakan Excel. Oke, baik. Kita lanjutkan. Sekarang saya ke perhitungan dengan menggunakan Microsoft Excel. Nah, yang pertama adalah tentukan lokasi proyek. Oke, jadi kenapa harus ditentukan lokasi proyek? Jadi agar kita mengetahui nanti peta yang akan kita gunakan, kita akan ambil nilainya. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua adalah kita menentukan jenis tanah. Oke, di sini jenis tanah ya. Nah, di jenis tanah ini kita mengenal bahwa Clausiusnya di sini diatur sampai dari SA sampai SF ya. Oke, jadi di sini ada SA sampai SF. Kalau saya bulatkan seperti ini ya. Nah, jadi di sini ada tanah batuan keras dengan notasi SA, SB, SC, SD, SE dan SF. Nah, ini yang saya bilang tadi. SF ini kita harus butuh investigasi geoteknik khusus. Jadi tidak boleh dilakukan oleh orang yang dalam arti tanda kutip hanya pengetahuannya hanya sipil umum, tapi lebih ke ahli geotek dan sebagainya. Nah, diperlukan investigasi khusus jika seperti ini. Yang pertama, indeks plastisitas. Jadi kalau kita pelajari laboratorium uji tanah ya, untuk PI-nya lebih dari 20, kemudian kadar airnya atau water content-nya lebih dari 40%, kemudian kuat geser alirnya kurang dari 25 kPa. Nah, ini kita perlu untuk melakukan investigasi khusus. Atau dengan kata lain, di sini setiap profil lapisan tanah yang memiliki salah satu atau lebih dari karakteristik berikut, salah satu atau lebih, rawan berpotensi gagal atau runtuh akibat beban gempa seperti mudah likuifaksi. Kita tahu 2018 itu terjadi likuifaksi di Palu. Nah,
atau karakteristiknya lempung yang sangat sensitif atau tanah yang tersementasi lemah. Itu yang pertama. Atau yang kedua, lempung sangat organik dan atau gambut dengan ketebalan 3 meter. Jadi kalau kita bilang di sini apa ya? Seperti rawa ya, atau tanah-tanah gambut dengan ketebalan yang lebih dari 3 meter, diperlukan investigasi geoteknik secara khusus. Oke, sini saya lanjut. Nah, jadi saya tentukan di sini kalau nilai SPT-nya kurang dari 15, maka di sini diklasifikasikan sebagai jenis tanah lunak. Nah, ini bisa ditentukan setelah pengujian lapangan dan pengujian laboratorium. Nah, jadi kita harus melakukan pengujian pengeboran, pengambilan sampel, nanti pengujian SPT di situ ketahuan. SPT-nya itu nilainya berapa? Nah, jika kurang dari 15 maka pasti dipastikan itu tanah lunak. Nah, selanjutnya ini masih berkaitan di poin nomor 3 berkaitan dengan poin nomor 1. Kita tentukan lokasinya. Karena setiap lokasi akan berbeda warna. Percepatan gempa terpetakan yang akan kita ambil adalah parameter gerak tanah. Nah, jadi sudah mulai mengenal pelan-pelan. Jadi SS itu adalah parameter gerak tanah pada periode 0,2 detik. Nah, untuk kota Manado, di sini warnanya ada di range 1,0 sampai 1,2 G. Maka saya ambil nilainya paling bawah saja, diambil 1G untuk nilai SS periode 0,2 detik. Cukup mudah, tetapi harus benar-benar teliti. Ini langkah yang ketiga. Selanjutnya langkah yang keempat, langkah ketiga ada 2 ya. Ada yang 0,2 detik dan ada yang 1 detik. Nah, parameter gerak tanah atau S1 periode 1 detik nilainya 0,4 sampai 0,5, saya ambil 0,4. Selanjutnya, langkah keempat, penentuan koefisien kelasitus. Nah, setelah kita tahu, tadi kan tanah kita SE ya, tanah lunak. Nah, kemudian kita lihat di sini, untuk SS-nya nilainya 1, oke. E1-nya nilainya 0,4 ya. Nah, kita cari nilainya di sini. Ini dapat 2,4 dan 1,1. Jadi, FA-nya ini untuk tanah lunak, oke, nilainya 1,1. Sedangkan FV-nya dengan nilai 0,4 di sini, SE-nya untuk tanah lunak adalah 2,4. Oke. Selanjutnya, langkah kelima, kita menghitung respon spektra percepatan yang 100%. Nah, di sini koefisien situs dan parameter respon spektra percepatan gempa maksimumnya dipertimbangkan risiko tertarget. Ada di sini namanya MCER. Oke, jadi ini bahasa Inggris sebenarnya, diterjemahkan ke bahasa Indonesia adalah maximum considerate earthquake target. Jadi di sini adalah risiko yang tertarget risikonya di sini. Jadi untuk penentuan spektral percepatan gempa di permukaan tanah diperlukan suatu faktor amplifikasi seismik pada periode 0,2 detik dan periode 1 detik. Faktor amplifikasi ini merupakan getaran terkait percepatan pada gerakan periode pendek atau nilainya FA. Jadi getaran pada periode pendek itu dinamakan dengan FA. Itulah kenapa dia digunakan 0,2 detik. Serta percepatan yang mewakili getaran periode 1 detik. Nah, jadi ada 2 ya. Jadi yang periode pendeknya 2 detik dan percepatan yang mewakili periode 1 detik. Nah, mulai bisa menangkap ya. Oke, jadi di sini kita langsung bisa dapat untuk rumusnya SMS, adalah FA kali SS, sedangkan SM1 adalah FV dikali S1. Jadi ini nilainya, FA-nya 1,1 kita dapat, SS-nya 1 dikalikan dapat 1,1. Kemudian FV-nya 2,4, S1-nya 0,4 kita kalikan dapat 0,96. Lanjut. Yang keenam. Nah, di sini yang kita gunakan sebagai desainnya. Jadi ini yang nanti nilai yang kita pakai. Jadi parameter percepatan spektral desain untuk periode pendek dan periode 1 detik harus ditentukan melalui perumusan sebagai berikut. Harus dirumuskan seperti ini rumusnya. Nah, jadi di sini dapat SDS-nya 0,733, sedangkan SD1-nya didapat 0,640. Nah, caranya 2/3 dikali dengan nilai SMS dan 2/3 dikali dengan nilai SM1. Oke, ini langkah ke-6. Sekarang langkah ke-7. Nah,
Di langkah ketujuh ini kita akan menentukan T0 dan TS. Oke, di sini kita lihat langkah ketujuh adalah menentukan T0 dan TS. Oke, di sini menentukan T0 dan TS ya. Nah, selanjutnya kita lihat T0-nya dihitung dengan rumus seperti ini, TS-nya dihitung dengan rumus seperti ini. Nah, sehingga kita bisa dapat untuk nilai dari T0-nya adalah 0,1745, nilai TS-nya adalah 0,8727. Nah, kita lanjut. Nah, menentukan T lebih besar dari TS. Jadi kan di sini kita sudah membatasi nilai T0 dan TS-nya ini kan konstan nih. Nah, sekarang bagaimana jika nilai T-nya lebih besar dari TS? Oke. Nah, caranya gampang di sini. Rumusnya sudah ada. Kenapa saya bilang gampang? Karena rumusnya sudah ada. Di sini rumusnya adalah SA sama dengan SD1 per T. Jadi T ini, nanti T yang dimaksud ini adalah T yang ini. Oke, waktu-waktunya yang kita input. Nah, sedangkan wilayah dari 0 sampai dengan T0 dihitung dengan menggunakan rumus ini. Nah, sehingga didapatlah nilainya seperti ini, 0,293. Oke, jadi ini nilai SDS-nya dikali dengan 0,4 ditambah 0,6 T per T0. Oke, nah sehingga dapat kita bisa simpulkan. Nah, T0-nya berapa? 0,293. Oke, T0-nya 0,293. Selanjutnya kita ke T sama dengan 0,293 dapatnya dari sini. Nah, selanjutnya T0-nya berapa di sini? Nilainya waktu periode getarnya T-nya 0,1745, sedangkan nilai SA-nya 0,733. Kita harus melihat hukum yang ini. Ini hukumnya adalah konstan ya di sini. Oke. Nah, maka di sini kita dapatkan seperti ini. 0,733 untuk T0, sedangkan untuk TS-nya T-nya periodenya di sini, oke, 0,873 detik. Nilai T-nya di sini adalah 0,733 juga. Ini sama. Nah, selanjutnya, T selanjutnya kita hitung mulai dari 1 detik. Untuk T 1 detik nilainya 0,640. Nah, selanjutnya untuk T 1,2, 1,4, 1,6, dan sampai 3 detik, ini nilainya seperti ini. Demikian tutorial singkat bagaimana cara kita menghitung, membuat, dan menggambar kurva respon spektrum. Saya harap bisa dipahami. Dan jika ada yang ingin bertanya, ada yang masih kurang mengerti, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Saya akan dengan senang hati membaca dan menjawab sesuai dengan kemampuan saya tentunya. Oke, sekian video dari saya. Jangan lupa like jika suka dengan tutorial kali ini, share bagi yang ke teman-teman yang membutuhkan, dan jangan lupa tinggalkan kolom komentar jika ada yang ingin ditanyakan. Akhir kata dari saya, terima kasih banyak sudah menonton sampai selesai. Silakan di-review lagi, ditonton-tonton lagi, dan bagi yang memerlukan file Excel-nya bisa menghubungi saya di ardikalomato23@gmail.com. Sekian dari saya, sampai jumpa di tutorial video selanjutnya. Di video selanjutnya saya akan membuat bagaimana cara membuat kurva respon spektrum dengan menggunakan satu aplikasi yang sudah cukup familiar, yaitu Response Spectrum Analysis dari Kementerian PUPR. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Salam.